Tangan ini melepuh, dan tulang ini hampir patah demi melunasi cicilan rumah untuk menantuku. Tapi tepat saat surat lunas itu di tangan, dia malah melempar barang gargangku ke jalanan sambil tertawa puas. Dia tidak tahu, di dalam dompet lusuh ini, aku menyimpan satu rahasia yang bisa menyeretnya ke penjara selamanya. Apakah ini saatnya aku membalas semua kehinaan ini? Sebelum lanjut, sapa kami di komentar dengan menyebutkan dari mana asal Anda menonton. Terima kasih untuk Anda yang telah mendukung Hakikat Cerita dengan cara subscribe. Semoga kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam segala urusan selalu menyertai kehidupan Anda dan keluarga. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja naik sepenggalah. Namun punggung Baskoro sudah basah oleh keringat yang bercampur dengan debu pasar yang menyesakkan napas. Di usianya yang sudah menginjak 58 tahun, tulang-tulangnya seringkali berderit protes setiap kali ia mengangkat karung beras seberat 50 kg ke atas truk. Namun, setiap rasa sakit itu, ia telan bulat-bulat demi satu tujuan yang mulia. Ia ingin anak laki-lakinya, Gilang, dan menantunya, Sarah, memiliki tempat berteduh yang layak tanpa harus pusing memikirkan beban utang. Rumah minimalis di pinggiran kota itu adalah bukti nyata. Dari sisa tenaga yang ia peras setiap hari, Baskoro tidak pernah mengeluh, meski kakinya sering kali membengkak di malam hari. Baginya, melihat Gilang pulang kerja dengan senyum adalah obat yang paling mujarab. Namun, belakangan ini, senyum itu seolah memudar setiap kali Sarah, sang menantu, membuka mulutnya. Sarah adalah wanita yang pandai bersolek, tetapi enggan menggerakkan jemarinya untuk sekadar membersihkan lantai rumah. Selama setahun tinggal bersama, Baskoro lah yang lebih banyak bergerak, mulai dari mencuci piring, sisa makan malam, hingga menyapu halaman. Sementara Sarah hanya asyik dengan ponselnya sambil mengeluhkan cuaca yang terlalu panas. Pernah suatu ketika, Baskoro pulang membawa sebungkus nasi padang untuk makan malam mereka bertiga. Alih-alih berterima kasih, Sarah justru memandang bungkusan itu dengan tatapan jijik. Ia mengatakan bahwa makanan dari pinggir jalan hanya akan merusak pencernaannya yang sensitif. Baskoro hanya bisa terdiam, tangannya yang kasar meremas pinggiran baju kerjanya yang lusuh. Ia merasa asing di rumah yang ia bayar cicilannya setiap bulan. Padahal, uang muka hingga cicilan bulanan yang mencapai 4 juta rupiah itu murni keluar dari keringatnya sebagai kuli dan pengojek pangkalan di malam hari. Gilang bukannya tidak tahu, namun ia seolah tidak berdaya menghadapi istrinya. Sarah selalu punya cara untuk memutarbalikkan fakta, membuat Siliola Baskoro adalah mertua yang cerewet dan sulit diatur. Di depan suaminya, Sarah bisa bersikap manis seperti madu. Namun begitu Gilang berangkat kerja, wajahnya berubah dingin seperti es. Ia sering sengaja meninggalkan tumpukan baju kotor di depan kamar Baskoro, memberi isyarat tanpa kata bahwa sang mertua harus mencucinya. Baskoro, dengan segala kesabaran orang tua yang tidak ingin melihat anaknya bertengkar, melakukan itu semua dengan hati yang teriris. Suatu sore, saat Baskoro sedang duduk di teras sambil memijat kakinya yang linu, Sarah keluar dengan pakaian rapi dan tas bermerek yang entah dari mana uangnya. Ia memandang Baskoro dari atas ke bawah, seolah mertuanya itu adalah kotoran yang menempel di lantai marmer yang bersih. Tanpa permisi, ia menyuruh Baskoro untuk segera membersihkan dapur karena ada teman Temonia yang akan datang berkunjung. Baskoro hanya mengangguk pelan, bangkit dengan susah payah sambil menahan nyeri di lututnya. Di dalam hatinya, ia hanya berharap cicilan rumah ini segera lunas agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Namun, Baskoro tidak menyadari bahwa di balik sikap diamnya, Sarah sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam. Sarah merasa bahwa rumah itu adalah hak miliknya sepenuhnya.
Dan keberadaan Baskoro hanya akan mempermalukannya di depan teman-teman sosialitanya yang selalu ia bohongi tentang asal-usulnya kekayaannya. Baginya, ayah mertuanya yang kumal itu adalah noda dalam kehidupan sempurna yang ingin ia bangun. Setiap langkah Baskoro di rumah itu dianggap sebagai polusi, dan setiap napas yang dihela sang mertua di ruang tamu adalah gangguan yang harus segera disingkirkan. Malam itu, setelah semua cicilan bulan ini terbayar, Baskoro menatap buku tabungannya yang hampir kosong. Ia hanya menyisakan sedikit uang untuk makan sehari-hari. Ia tersenyum tipis, membayangkan tinggal beberapa bulan lagi rumah itu akan sah menjadi milik keluarga mereka. Ia ingin memberikan kejutan pada Gilang bahwa rumah itu sudah lunas. Namun, ia tidak tahu bahwa Sarah diam-diam telah mengintip dari balik pintu kamar, memperhatikan buku tabungan dan sertifikat rumah yang disimpan Baskoro di dalam lemari tua. Mata wanita itu berkilat penuh ambisi. Sebuah rencana busuk mulai mengakar di kepalanya, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan hidup laki-laki tua yang telah berkorban. Segalanya itu, suasana di meja makan terasa sangat canggung pagi itu. Baskoro hanya menyesap kopi hitamnya yang sudah mulai dingin. Sementara di hadapannya, Sarah tampak begitu ceria, sebuah pemandangan yang sangat langka terjadi. Sarah bahkan menyiapkan sarapan nasi goreng untuk Baskoro, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama berbulan-bulan. Baskoro sempat merasa terharu, mengira bahwa menantunya itu akhirnya mulai luluh, dan menyadari betapa keras ia bekerja untuk keluarga ini. Ia memakan nasi goreng itu dengan lahap, meskipun rasanya terlalu asin di lidahnya. Sepertinya ayah terlihat sangat lelah belakangan ini, ucap Sarah dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Tangannya dengan sigap menuangkan air putih ke gelas Baskoro. Gilang yang baru selesai bersiap sayap untuk berangkat kerja juga tampak terkejut melihat perubahan sikap istrinya. Ia tersenyum lebar, merasa bahagia melihat dua orang yang paling ia sayangi akhirnya bisa akur. Gilang mencium kening Sarah dan berpamitan pada ayahnya dengan perasaan yang lebih ringan dari biasanya. Namun, begitu pintu depan tertutup dan suara motor Gilang menjauh, senyum di wajah Sarah perlahan memudar, berganti dengan tatapan yang tajam dan dingin. Sarah kembali duduk di hadapan Baskoro. Namun kali ini, ia tidak lagi menawarkan keramahan. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja makan yang masih berantakan. Ia mengatakan bahwa itu adalah dokumen untuk pengurusan asuransi kesehatan bagi orang tua. Sebuah program dari pemerintah yang katanya akan sangat membantu jika suatu saat Baskoro jatuh sakit. Baskoro yang tidak begitu paham dengan urusan birokrasi dan surat menyurat merasa sangat bersyukur. Ia merasa diperhatikan tanpa menaruh curiga sedikit pun. Ia mengikuti instruksi Sarah untuk menandatangani beberapa lembar kertas di bagian bawah. Pandangan mata Baskoro memang sudah tidak sejelas dulu. Apalagi ia tidak mengenakan kacamata bacanya yang retak. Ia hanya percaya pada kata-kata menantunya. Tanda tangan di sini? Ya. Di sebelah sini juga satu lagi, ujar Sarah sambil menunjuk kolom-kolom kosong. Setelah selesai, Sarah dengan cepat merapikan dokumen itu dan menyimpannya kembali ke dalam map. Ia tidak memberikan kesempatan bagi Baskoro untuk membaca isi dokumen tersebut lebih detail. Seulas senyum penuh kemenangan tersungging di bibir merahnya. Sebuah senyum yang seharusnya membuat siapapun merinding jika melihatnya dengan saksama. Beberapa hari setelah kejadian itu, sikap Sarah kembali berubah menjadi kasar, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ia mulai berani membentak Baskoro di depan umum jika mertuanya itu melakukan kesalahan kecil, seperti lupa mematikan lampu kamar mandi atau tidak sengaja menumpahkan sedikit air di lantai. Sarah seolah sengaja menciptakan suasana yang tidak nyaman agar Baskoro merasa tidak betah. Ia bahkan mulai membatasi akses Baskoro ke dapur, mengatakan bahwa bau keringat dari tubuh tua itu
membuat nafsu makannya hilang seketika. Baskoro mulai merasa ada yang aneh, namun ia tetap mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin Sarah sedang stres atau memiliki masalah yang tidak diceritakan. Namun, puncaknya terjadi ketika Sarah mulai berani mengutak-atik barang pribadi Baskoro di kamarnya. Pakaian-pakaian kerja Baskoro yang sudah lusuh dipindahkan ke gudang belakang yang pengap dan bocor. Ketika Baskoro bertanya, mengapa barang-barangnya dipindahkan? Sarah hanya menjawab dengan ketus bahwa kamar itu akan diubah menjadi ruang rias pribadinya. Baskoro tertegun, ia kehilangan kota-kota melihat betapa teganya wanita yang telah ia bantu hidupnya itu memperlakukannya seperti sampah. Ketegangan di rumah itu semakin memuncak setiap harinya. Sarah tidak lagi menyembunyikan kebenciannya. Ia sering menyindir tentang betapa tidak bergunanya orang tua yang sudah tidak bisa menghasilkan banyak uang, namun tetap tinggal di rumah yang bagus. Baskoro hanya bisa mengelus dada, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merindukan almarhum istrinya, membayangkan betapa sedihnya sang istri jika melihat suaminya diperlakukan sedemikian rupa oleh menantu mereka sendiri. Di tengah malam yang sepi, di dalam gudang belakang yang dingin, Baskoro hanya bisa berdoa agar hatinya dikuatkan, tanpa menyadari bahwa surat yang ia tanda tangani tempo hari adalah awal dari bencana yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sakit yang menyerang Baskoro datang secara tiba-tiba di suatu sore yang mendung. Dadanya terasa sesak, seolah dihimpit batu besar, dan pandangannya berkunang-kunang setelah seharian bekerja di bawah terik matahari. Ia ambruk di lantai gudang yang kini menjadi kamarnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat bayangan Sarah mendekat. Namun, alih-alih raut wajah khawatir, yang ia lihat adalah sepasang mata yang berkilat penuh ambisi. Sarah tidak segera memanggil dokter atau membawa mertuanya ke rumah sakit. Ia justru membiarkan Baskoro meringis kesakitan di atas dipan kayu yang keras selama beberapa jam. Dalam kondisi yang sangat lemah dan pikiran yang linglung karena demam tinggi, Sarah kembali membawa tumpukan kertas ke hadapan Baskoro. Ia membisikkan kata-kata manis yang beracun, mengatakan bahwa kertas itu adalah dokumen administrasi rumah sakit agar Baskoro bisa segera dirawat. Baskoro yang saat itu hanya ingin rasa sakit di dadanya hilang, tidak lagi mampu berpikir jernih. Tangannya yang gemetar dipandu oleh Sarah untuk menempelkan ibu jari pada bantalan tinta dan menekannya di atas beberapa lembar kertas bermaterai. Ia tidak tahu bahwa yang ia cap jempol bukanlah surat perawatan, melainkan surat kuasa mutlak dan pengalihan hak kepemilikan rumah tersebut. Beberapa hari setelah serangan jantung ringan itu, Baskoro mulai pulih, meskipun tubuhnya tetap ringkih. Ia merasa ada yang aneh dengan suasana rumah. Sarah tampak lebih sering keluar rumah dengan gaya yang sangat mewah. Bahkan ia mulai berani menyuruh orang untuk merenovasi beberapa bagian rumah tanpa berdiskusi dengan Baskoro maupun Gilang. Ketika Baskoro mencoba bertanya, Sarah hanya menjawab dengan ketus bahwa itu bukan urusannya. Setiap kali Baskoro mencoba mencari sertifikat rumah di dalam lemarinya, ia tidak pernah menemukannya. Ia pikir mungkin ia lupa menyimpannya karena faktor usia yang semakin menua. Kecurigaan Baskoro semakin bertambah saat ia melihat seorang pria asing berpakaian rapi datang ke rumah dan berbicara sangat akrab dengan Sarah. Mereka berdua tampak memeriksa setiap sudut ruangan seolah sedang menilai harga properti. Baskoro
mencoba mendekat untuk menyapa. Namun Sarah segera mengusirnya masuk ke dalam gudang dengan alasan bahwa bau badannya bisa mengganggu tamu penting tersebut. Di dalam gudang yang lembab, Baskoro hanya bisa duduk terdiam sambil memandangi tangannya yang kasar. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Namun ia terlalu lelah untuk berdebat. Gilang yang baru pulang kerja seringkali mendapati ayahnya hanya duduk melamun di sudut ruangan. Namun, setiap kali Gilang mencoba bertanya pada Sarah, istrinya itu selalu memiliki 1000 alasan. Sarah memfitnah Baskoro dengan mengatakan bahwa ayahnya mulai sering pikun dan sering marah-marah tidak jelas. Sarah memainkan peran sebagai menantu yang terzalimi dengan sangat apik, membuat Gilang merasa serba salah. Akibatnya, hubungan antara anak dan ayah itu pun mulai merenggang karena komunikasi yang terputus oleh tembok kebohongan yang dibangun Sarah. Malam itu, Baskoro tidak sengaja mendengar percakapan telepon Sarah di ruang tengah. Sarah tertawa renyah sambil mengatakan bahwa semua urusan sampah tua itu akan segera beres. Ia menyebutkan tentang pelunasan cicilan terakhir yang akan segera tiba dan rencana besar untuk menjual rumah. Itu tanpa sepengetahuan siapapun. Jantung Baskoro berdegup kencang. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia beri tempat berteduh. Ia ingin keluar dan berteriak, namun tubuhnya yang lemah menolak untuk bekerja sama. Ia hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang malang di usia senja. Hari yang dinanti oleh Baskoro akhirnya tiba. Hari di mana ia menyetorkan uang cicilan terakhir ke bank dengan seluruh sisa tenaganya. Ia merasa beban berat di pundaknya luruh seketika. Dengan langkah yang sedikit lebih ringan, meskipun tertatih, ia pulang membawa bukti pelunasan itu. Ia membayangkan sebuah makan malam keluarga yang hangat, di mana ia akan mengumumkan bahwa rumah itu kini sepenuhnya milik mereka. Namun, sesampainya di depan pagar, ia melihat barang-barangnya, pakaian lama, alat-alat kuli, dan foto almarhum istrinya sudah tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan berantakan. Pintu rumah terkunci rapat dari dalam. Baskoro mengetuk pintu dengan tangan gemetar, memanggil nama Gilang dan Sarah berkali-kali. Tak lama kemudian, Sarah membuka pintu hanya separuh. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepalsuan, melainkan kebencian murni yang selama ini ia pendam. Tanpa aba-aba, ia melemparkan selembar kertas ke wajah Baskoro. Kertas itu adalah salinan sertifikat rumah yang kini sudah berganti nama menjadi nama Sarah sepenuhnya. Sarah tersenyum sinis, menatap mertuanya seolah-olah laki-laki tua itu adalah pengemis yang mengganggu kenyamanannya. Sekarang, cicilan sudah lunas. Rumah ini sudah resmi atas namaku. Aku tidak butuh lagi kulit kotor seperti kamu di sini. Pergilah, hiduplah di jalanan, karena itu tempat yang pantas untukmu, ucap Sarah dengan suara yang sangat dingin. Baskoro tertegun, lidahnya keluh. Ia mencoba mencari keberadaan Gilang, namun Sarah mengatakan bahwa suaminya sedang dikirim keluar kota untuk tugas kantor selama seminggu. Ternyata Sarah sudah merencanakan semua ini tepat saat Gilang tidak ada di rumah, agar tidak ada yang bisa menghalangi niat busuknya. Mengusir sang mertua, hujan mulai turun membasahi bumi. Namun Sarah sama sekali tidak peduli. Ia membanting pintu dengan keras, tepat di depan wajah Baskoro yang pucat pasi. Baskoro berdiri mematung di bawah guyuran hujan, memeluk foto istrinya yang kacanya sudah retak. Air mata dan air hujan menyatu di pipinya yang keriput. Ia tidak menyangka bahwa keringat yang ia peras selama puluhan tahun, tenaga yang ia habiskan, hingga tulang-tulang dia rapuh, berakhir dengan pengusiran yang sangat hina. Ia merasa dunia ini begitu tidak adil bagi seorang ayah yang hanya ingin memberikan kebahagiaan bagi anaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Baskoro memunguti barang-barangnya yang basah kuyup ke dalam karung bekas beras. Ia berjalan menyusuri trotoar yang dingin, tanpa tahu harus kemana. Setiap langkahnya terasa sangat berat,
bukan karena beban yang ia pikul, melainkan karena luka di hatinya yang begitu dalam. Ia melewati deretan rumah mewah yang lampu-lampunya menyala terang. Namun tidak ada satupun tempat baginya untuk sekadar berteduh. Ia akhirnya berhenti di sebuah emperan toko yang sudah tutup, mencoba memejamkan mata sambil memeluk lututnya yang gemetar karena kedinginan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Baskoro. Ia merasa sudah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Ia kehilangan rumah, kehilangan martabat, dan yang paling menyakitkan, ia merasa kehilangan kepercayaan pada keluarganya sendiri. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa salah yang pernah ia lakukan hingga menantunya tega berbuat demikian. Namun, di tengah keputusasaan itu, secercah api keberanian mulai muncul di hatinya. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan mati dengan cara seperti ini. Jika Sarah ingin ia hidup di jalanan, maka ia akan membuktikan bahwa jalananlah yang akan memberinya kekuatan untuk menuntut keadilan. 3 hari Baskoro bertahan di jalanan dengan mengandalkan belas kasihan orang dan bekerja serabutan di pasar subuh. Tubuhnya semakin kurus, namun matanya memancarkan ketegasan yang berbeda dari sebelumnya. Suatu pagi, saat ia sedang membantu menurunkan barang di sebuah gudang distributor besar, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya, berpakaian rapi, yang tampak sangat terkejut melihatnya. Pria itu adalah Pak Hardi, teman lama Baskoro, sejak mereka masih muda dan merantau bersama. Hardi, yang sekarang sudah menjadi pengusaha sukses, segera membawa Baskoro ke rumahnya yang nyaman. Setelah mendengar seluruh cerita pilu dari Baskoro, Pak Hardi sangat marah. Ia tidak menyangka ada manusia sekejam Sarah. Namun, Hardi juga mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata, Sarah selama ini bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu anak perusahaan milik keluarga Hardi. Hardi menceritakan bahwa perusahaannya sedang melakukan audit besar-besaran karena ditemukan adanya penggelapan dana yang sangat besar selama setahun terakhir, dan orang yang paling dicurigai sebagai otak dari semua ini adalah Sarah, menantu Baskoro sendiri. Sarah itu wanita yang tamak Baskoro. Dia pikir dia bisa menyembunyikan semuanya dengan laporan palsu, ujar Pak Hardi sambil menunjukkan beberapa berkas hasil audit sementara. Pak Hardi juga bercerita bahwa ia pernah melihat Sarah memalsukan dokumen di kantor. Namun, ia belum memiliki bukti kuat untuk menjeratnya secara hukum. Mendengar hal itu, Baskoro teringat akan brankas kecil milik almarhum istrinya yang sempat ia selamatkan dan ia titipkan di rumah Hardi bertahun-tahun. Lalu saat ia pindah ke rumah baru bersama Gilang, mereka berdua membuka brankas tua yang sudah berdebu itu. Di dalamnya, selain ada sedikit perhiasan peninggalan istrinya, terdapat katitan-katitan kecil tentang aliran dana yang pernah dikirimkan oleh Sarah ke rekening pribadi Baskoro untuk dicuci tanpa sepengetahuan Baskoro. Sarah ternyata menggunakan rekening mertuanya sebagai tempat transit uang hasil curian dari perusahaannya sebelum ia pindahkan lagi ke rekening pribadinya. Selama ini, Baskoro hanya tahu bahwa ada uang masuk yang kata Sarah adalah bonus dari kantor Gilang, dan Baskoro hanya menurut saat diminta menariknya kembali. Bukti-bukti di dalam brankas itu ternyata sangat lengkap, termasuk beberapa slip transfer yang ada tanda tangan asli Sarah yang ia bubuhkan saat memaksa Baskoro melakukan transaksi di bank tempo hari. Ini adalah senjata yang sangat kuat. Sarah tidak hanya bisa dijerat kasus penipuan terhadap mertuanya, tetapi juga kasus penggelapan dana perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Baskoro menarik napas panjang. Ia merasa Tuhan telah menunjukkan jalan baginya untuk mendapatkan kembali haknya melalui cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dengan bantuan pengacara dari Pak Hardi, Baskoro mulai menyusun langkah. Ia tidak ingin terburu-buru melaporkan Sarah. Ia ingin Sarah merasa bahwa ia sudah memenangkan segalanya.
membiarkan wanita itu merasa di atas angin hingga ia lengah. Baskoro ingin Sarah merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara perlahan, sama seperti yang ia rasakan saat diusir di malam hujan itu. Rencana pembalasan ini bukan didasari oleh dendam semata, melainkan untuk memberikan pelajaran bahwa kejahatan yang dibangun di atas penderitaan orang tua tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Selama beberapa minggu berikutnya, Baskoro tetap berada di kediaman Pak Hardi. Namun ia tidak hanya berdiam diri. Di bawah bimbingan pengacara profesional, ia mulai mengumpulkan kepingan teka-teki pengkhianatan Sarah. Ternyata kelicikan menantunya itu jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sarah tidak hanya memalsukan tanda tangan untuk sertifikat rumah, tetapi dia juga telah memanipulasi laporan pajak dan mengatasnamakan Baskoro untuk beberapa utang piutang yang gelap. Baskoro merasa ngeri melihat betapa dinginnya hati wanita itu. Namun, ia tetap tenang. Ia belajar untuk menahan amarahnya demi sebuah pukulan telak yang akan meruntuhkan seluruh dunia Sarah dalam satu waktu. Di sisi lain, Sarah sedang menikmati masa jayanya. Setelah berhasil mengusir mertuanya, ia merasa menjadi ratu di rumah tersebut. Ia bahkan mulai berani membawa men-men sosialitanya untuk berpesta setiap malam, menghabiskan uang hasil penggelapan perusahaan dengan sangat boros. Gilang, sang anak, telah kembali dari luar kota dan merasa hancur saat diberitahu Sarah bahwa ayahnya telah pergi secara sukarela karena merasa tidak cocok tinggal bersama mereka lagi. Sarah bahkan menunjukkan surat pernyataan palsu yang siolia-lia ditulis oleh Baskoro. Gilang yang terlanjur percaya pada istrinya hanya bisa menangis diam-diam, mencari ayahnya di setiap sudut kota, namun selalu nihil karena Sarah telah membayar orang untuk menyesatkan pencarian Gilang. Namun, tanpa disadari Sarah, orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Beberapa rekan kerjanya di kantor mulai menatapnya dengan penuh selidik. Pak Hardi sengaja membiarkan Sarah tetap bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal tim audit forensik sedang bekerja siang dan malam untuk melacak setiap rupiah yang ia curi. Baskoro sendiri sering datang ke dekat rumah lamanya saat malam hari. Bukan untuk memohon kembali, melainkan untuk memastikan bahwa semua rencana berjalan lancar. Ia melihat dari jauh betapa rumah yang ia bangun dengan keringat itu kini penuh dengan orang-orang yang hanya mencintai harta. Sementara aura hangat sebuah keluarga telah sirna sama sekali. Puncak dari babak ini adalah ketika Baskoro mengirimkan sebuah pesan singkat melalui nomor baru kepada Sarah. Pesan itu hanya berisi foto salah satu slip transfer dari brankas tua dengan keterangan sederhana bahwa waktu untuk membayar semua utang telah tiba. Sarah yang sedang asyik berpesta seketika pucat pasi. Ia mencoba menghubungi nomor tersebut, namun sudah tidak aktif. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Namun kesombongannya tetap membuatnya merasa aman karena ia merasa semua dokumen aslinya sudah ia hancurkan. Ia tidak tahu bahwa salinan yang tersimpan di brankas tua itu jauh lebih mematikan daripada apapun yang ia miliki. Pagi itu, udara terasa sangat dingin. Namun, suasana di dalam rumah mewah itu justru terasa panas bagi Sarah. Ia baru saja bangun dengan kepala yang pening setelah pesta semalam, ketika tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Gilang yang baru saja bersiap berangkat kerja segera membuka pintu dan terkejut melihat sekelompok pria berseragam kepolisian bersama beberapa orang dari pihak bank dan pengacara. Sarah yang turun dari lantai 2 dengan piyama sutra mahalnya mencoba berteriak kasar, menanyakan apa tujuan mereka datang tanpa izin ke rumah miliknya. Seorang petugas kepolisian mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Sarah dengan tuduhan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan dalam skala besar. Di saat yang sama, pihak bank juga menunjukkan dokumen bahwa rumah tersebut
kini berada dalam status penyitaan karena proses peralihan hak milik yang dianggap cacat hukum dan adanya tunggakan utang yang menggunakan rumah tersebut sebagai jaminan tanpa izin pemilik sah sebelumnya. Sarah tertawa histeris, mengklaim bahwa itu semua adalah fitnah dan ia memiliki sertifikat aslinya. Namun, tawanya terhenti seketika saat ia melihat sosok yang paling ia benci berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah tegap. Baskoro datang dengan pakaian yang rapi, didampingi oleh Pak Hardi dan pengacara handal. Tidak ada lagi raut wajah ayah tua yang lemah dan bisa ditindas. Di matanya hanya ada ketegasan seorang pria yang menuntut haknya kembali. Gilang yang melihat ayahnya langsung lari memeluknya, memohon maaf dengan isak tangis yang memilukan. Baskoro hanya mengelus punggung anaknya, memberi isyarat bahwa kebenaran memang harus terungkap meskipun menyakitkan. Sarah mencoba menyerang Baskoro dengan makian kasar, menyebutnya sampah jalanan. Namun petugas kepolisian segera memborgol tangannya dengan paksa. Satu persatu kebohongan Sarah dikuliti di depan mata teman Temonia yang masih tertidur di sofa dan di depan suaminya sendiri. Semua barang mewah yang ia beli dari uang curian mulai didata untuk disita. Sarah menjerit sejadi-jadinya saat ia diseret keluar menuju mobil polisi. Orang-orang di sekitar perumahan keluar untuk melihat kejadian memalukan itu. Wanita yang selalu sombong dan menghina mertuanya itu kini diseret seperti kriminal biasa dengan rambut berantakan dan wajah yang penuh dengan air mata ketakutan. Ia menoleh ke arah Baskoro, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun Baskoro hanya memalingkan wajah, menutup pintu rumah yang kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Beberapa bulan berlalu sejak drama di rumah itu berakhir. Kehidupan Baskoro perlahan kembali normal. Meskipun ia tidak lagi seaktif dulu karena faktor usia. Ia tetap tinggal di rumah itu bersama Gilang yang kini telah resmi bercerai dari Sarah. Gilang merasa sangat berdosa dan memilih untuk mendedikasikan hidupnya demi merawat sang ayah. Sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya, rumah itu kini tidak lagi penuh dengan pesta pora, melainkan kembali menjadi tempat yang hangat dengan aroma masakan, sederhana dan tawa yang jujur antara ayah dan anak. Sementara itu, di sebuah sel penjara yang sempit dan pengap, kehidupan Sarah berubah menjadi neraka dunia. Ia dijatuhi hukuman belasan tahun penjara karena akumulasi kasus penggelapan, pemalsuan, dan penipuan. Tidak ada lagi baju sutra, tidak ada lagi tas mewah, dan tidak ada lagi pengagum yang memujanya. Teman-teman sosialitanya menghilang begitu saja saat ia jatuh. Di dalam penjara, ia sering menjadi sasaran perundungan oleh narapidana lain karena sifatnya yang sombong. Wajahnya yang dulu selalu dipoles kosmetik mahal, kini tampak kusam, layu, dan dipenuhi gurat keputusasaan yang mendalam. Kekayaan yang ia curi habis digunakan untuk membayar pengacara yang gagal membela kasusnya. Dan sisa hartanya ludes, disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan. Pak Hardi, Sarah kini benar-benar menjadi pengangguran di balik jeruji besi, mengerjakan pekerjaan kasar seperti membersihkan toilet penjara hanya untuk mendapatkan jatah makan yang layak. Setiap malam, ia terbangun karena teringat kata-katanya sendiri saat mengusir Baskoro. Kalimat "hiduplah di jalanan" kini seolah berbalik menyerang jiwanya. Karena meskipun ia memiliki atap di penjara, jiwanya merasa sangat terhina dan tidak memiliki tempat pulang. Suatu hari, Baskoro datang berkunjung, bukan untuk mencaci maki, melainkan untuk memberikan sepiring makanan yang pernah Sarah hina dulu. Nasi bungkus pinggir jalan. Sarah menangis tersedu-sedu di balik jeruji besi, memohon pengampunan agar Baskoro mau menarik laporannya. Namun, Baskoro hanya menatapnya dengan tenang dan mengatakan bahwa pengampunan itu
sudah ia berikan sejak lama di dalam hatinya. Namun keadilan hukum harus tetap berjalan. Ia ingin Sarah belajar bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanyalah istana pasir yang akan hancur saat ombak kebenaran datang menerjang. Baskoro berjalan keluar dari gedung penjara dengan langkah ringan, menghirup udara segar sore hari yang terasa begitu melegakan. Ia telah menyelesaikan cicilan hidupnya dengan cara yang paling terhormat, yaitu melalui kesabaran dan kejujuran. Di masa tuanya, ia akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan karena ia memiliki rumah mewah, melainkan karena ia berhasil menjaga harga dirinya sebagai seorang ayah. Sementara itu, di balik tembok beton yang dingin, Sarah harus menghabiskan sisa masa mudanya dalam kehampaan yang tak berujung, memikul beban penyesalan yang akan terus menghantuinya hingga napas terakhir.